Halo teman-teman, kali ini aku Rami Febriani akan mempresentasikan tentang tugas kelompok kami yaitu kelompok 3 dengan judul uji statistik univariate analysis of variance atau ANOVA dengan studi kasus analisis volatilitas return log saham emiten Indonesia tahun 2025 pada 3 sektor industri menggunakan SPSS. Tugas ini adalah untuk mata kuliah statistik ekonomi dan bisnis. Mari kita mulai. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami ya, kelompok 3. Lalu ini ada outline presentasinya di mana nanti akan yang pertama ada pendahuluan, lalu ada konsep dan asumsi univariate ANOVA. Pendahuluan itu isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Lalu konsep dan asumsi univariate ANOVA itu di dalamnya ada pengertian ANOVA, ada hipotesis dasar, ada logika uji F, terus uji lanjutan serta asumsi dasar dan tambahan. Lalu studi kasus yang ketiga itu ada studi kasus ada studi kasus isinya variabel dan struktur dataset. Ini bab 3 ya teman-teman. Isinya adalah objek penelitian, data saham 2025, variabel penelitian, desain analisis, dan struktur dataset Excel dan SPSS. Lalu bab 4 ada desain analisis univariate ANOVA. Itu ada di dalamnya ada one way ANOVA, ada GLM univariate, lalu ada two way ANOVA, factorial ANOVA, ANCOVA, repeated measures, dan mix ANOVA. Lalu di bab 5 ada pengolahan data dan langkah SPSS, yaitu di dalamnya ada alur pengumpulan data, perhitungan return log, dan volatilitas ekspor dataset, serta langkah pengolahan di SPSS. Ya, bab 6 itu interpretasi hasil dan juga penutup. Cara pembuatan output SPSS, ringkasan hasil analisis, kesimpulan, saran, dan juga kita lampirkan daftar pustakanya. Ini ada latar belakang ya teman-teman. Mari kita mulai. Latar belakang. Jadi, statistik memiliki peran penting dalam bidang ekonomi dan bisnis sebagai alat untuk mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dalam penelitian, seringkali diperlukan metode yang mampu membandingkan rata-rata lebih dari 2 kelompok secara bersamaan. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah analysis of variance atau ANOVA, yang dapat menguji perbedaan rata-rata antar kelompok secara efisien tanpa melakukan uji T berulang. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, univariate ANOVA dapat diterapkan untuk menganalisis berbagai permasalahan. Salah satunya adalah volatilitas return log saham. Studi kasus yang dilakukan pada penugasan ini menggunakan studi kasus volatilitas return log saham emiten Indonesia tahun 2025 pada sektor energi, barang baku, dan juga keuangan. Ketiga sektor tersebut dipilih karena memiliki karakteristik bisnis dan tingkat risiko yang berbeda ya teman-teman, sehingga memungkinkan adanya perbedaan rata-rata volatilitas return log saham. Studi kasus ini digunakan sebagai bahan pembelajaran statistik dan praktek pengolahan data menggunakan SPSS, bukan sebagai rekomendasi investasi. Ini kita masuk ke rumusan masalah ya, teman-teman. Rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Rumusan masalah, bagaimana konsep dasar dan desain utama univariate ANOVA. Lalu bagaimana juga penerapan univariate ANOVA pada volatilitas return log saham emiten Indonesia tahun 2025.
Bagaimana tahapan pengolahan dan interpretasi output univariate ANOVA menggunakan SPSS? Apakah terdapat perbedaan rata-rata volatilitas return log saham antar sektor energi, barang baku, dan keuangan? Terus tujuan penelitiannya adalah menjelaskan konsep dasar dan desain utama univariate ANOVA. Menerapkan univariate ANOVA pada studi kasus volatilitas return log saham emiten Indonesia tahun 2025, menjabarkan tahapan pengolahan data menggunakan SPSS, menganalisis perbedaan rata-rata volatilitas antara sektor serta menginterpretasikan output SPSS. Manfaat penelitiannya bagi penulis meningkatkan pemahaman mengenai univariate ANOVA dan keterampilan pengolahan serta interpretasi data menggunakan SPSS. Dan yang kami harapkan bagi mahasiswa dan pembacanya memberikan gambaran penerapan univariate ANOVA pada data ekonomi dan bisnis, khususnya volatilitas return log saham. Bagi pembelajaran menjadi contoh penerapan statistik inferensial dalam konteks pasar modal Indonesia dan bukan sebagai rekomendasi investasi. Pengertian univariate ANOVA. ANOVA adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan di antara 3 kelompok atau lebih. Disebut univariate karena hanya melibatkan satu variabel dependen, sedangkan variabel independennya umumnya berupa faktor kategorikal. Setiap kategori dalam faktor disebut level faktor. Dalam desain eksperimen, level tersebut dapat disebut treatment atau perlakuan. Sedangkan pada studi observasionalnya lebih tepat disebut kelompok atau kategori. Hipotesis dan asumsi dasar. Pengujian ANOVA dirumuskan melalui H0 yang menyatakan seluruh rata-rata populasi sama. Dan HA yang menyatakan minimal ada satu rata-rata yang berbeda dari yang lain. Perlu dicatat bahwa jika H0 ditolak, kesimpulannya bukan berarti semua rata-rata berbeda, melainkan hanya tidak semuanya sama agar hasil pengujian valid. 3 asumsi dasar harus dipenuhi, yaitu residual dan data pada pada setiap kelompok diharapkan mendekati distribusi normal, varians antara kelompok bersifat homogen, dan observasi pada tiap kelompok bersifat independen satu sama lain. Logika dasar analisis varians. Inti dari ANOVA terletak pada perbandingan dua sumber estimasi varians, yaitu between treatments dan within treatments. Estimasi between treatments dihitung melalui SSTR dan MSTR. Mengukur seberapa jauh rata-rata tiap kelompok menyimpang dari rata-rata keseluruhan, dan nilainya akan membesar apabila H0 salah. Sementara itu, estimasi within treatment dihitung melalui SSE dan MSE. Mengukur variasi data di dalam masing-masing kelompok dan nilainya tidak dipengaruhi oleh benar atau salahnya H0. Pada kasus Chemitech diperoleh MSTR sebesar 260 dan MSE sebesar 28,33 yang menunjukkan variasi antar kelompok jauh lebih besar dibanding variasi dalam kelompok. Prosedur penguji dan tabel ANOVA. Nilai F dihitung sebagai rasio antara MSTR dan MSE. Apabila H0 benar, nilai F akan mendekati 1, karena kedua estimasi tersebut sama-sama menaksir varians populasi yang sama. Namun, apabila H0 salah, nilai F akan jauh lebih besar dari 1. Seluruh perhitungan ini biasanya dirangkum dalam sebuah tabel ANOVA yang memuat SS, DF, MS, dan F untuk masing-masing sumber variasi. Perhitungan kasus Chemitech. Diperoleh F sebesar 9,18 dengan DF pembilang 2 dan DF penyebutnya 12. Sehingga p-value lebih kecil dari alfa 0,05 dan H0 ditolak. Artinya rata-rata produksi ketiga metode tidak sama. Penerapan pada studi observasional. ANOVA tidak hanya digunakan dalam desain eksperimen, tetapi juga dapat diterapkan pada studi observasional. Dalam studi observasional, peneliti tidak memberikan perlakuan atau melakukan penugasan secara acak, melainkan membandingkan kelompok yang sudah ada. Data saham dalam laporan ini bersifat
observasional karena emiten tidak diberi perlakuan tertentu oleh peneliti. Emiten dikelompokkan berdasarkan sektor industri, kelompok volume perdagangan, dan periode kuartal. Kemudian rata-rata volatilitas return log sahamnya dibandingkan menggunakan beberapa desain univariate ANOVA. Uji lanjutan dalam ANOVA. Ketika 0 ditolak, hasil ANOVA hanya menunjukkan bahwa terdapat minimal satu rata-rata kelompok yang berbeda, tetapi belum menunjukkan pasangan kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Untuk itu digunakan uji lanjutan atau post hoc test. Beberapa metode yang umum digunakan adalah Turki HSD Bonferroni, Turki ya, dan Fishers LSD. Dalam laporan ini, uji lanjutan yang terutama dibaca pada output SPSS adalah Turki HSD dan pairwise comparison dengan penyesuaian Bonferroni. Univariate ANOVA. Univariate ANOVA atau analysis of variance digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara satu variabel dependent numerik atau antar kelompok. Pengujian dilakukan dengan membandingkan variasi antar kelompok dengan variasi di dalam kelompok melalui statistik F. Univariate ANOVA memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi agar hasil analisis valid. Nah, ini ada asumsi dasar univariate ANOVA-nya. Ada 4 asumsi dasar univariate ANOVA. Yang pertama, variabel dependent berskala numerik, yaitu variabel harus berskala numerik dan kuantitatif menggunakan skala interval dan atau skala rasio. Yang kedua, observasi independen, yaitu unit pengamatan yang berbeda tidak boleh saling memengaruhi. Pada desain penelitian berulang, keterkaitan antar pengukur dalam unit yang sama ditangani oleh model analisis. Yang ketiga ada normalitas residual. Residual atau data pada setiap kelompok yang dibandingkan diharapkan mendekati distribusi normal. Yang keempat, homogenitas varians. Varians variabel dependent pada kelompok-kelompok yang dibandingkan diharapkan relatif sama atau homogen. Ini juga ada asumsi tambahan untuk ANCOVA. Yang pertama, homogenitas kemiringan regresi, yaitu hubungan antara kovariat dan variabel dependen harus relatif sama pada setiap kelompok. Interaksi antar faktor dan kovariat diharapkan tidak signifikan, sehingga kemiringan garis regresi antar kelompok dapat dianggap homogen. Lalu kovariat sebagai variabel kontrol, yaitu kovariat harus memiliki dasar yang jelas sebagai variabel kontrolnya. Dalam studi kasus in mean volume digunakan karena aktivitas volume perdagangan dapat berkaitan dengan volatilitas return log. Yang ketiga, hubungan linear atau linearity. Saham tetapi bukan faktor utama yang dibandingkan. Harus terdapat hubungan yang relatif linear antara kovariat dan variabel dependen pada setiap kelompok. Lalu ada yang keempat, reliabilitas pengukuran kovariat. Kovariat harus diukur secara andal dan valid dengan kesalahan pengukuran seminimal mungkin. Yang kelima, tanpa multikolinearitas, yaitu jika model menggunakan lebih dari satu kovariat, hubungan antar kovariat tidak boleh terlalu kuat. Dalam studi kasus hanya menggunakan satu kovariat, sehingga multikolinearitas antar kovariat tidak menjadi fokus utama. Asumsi tambahan repeated measures ANOVA. Yang pertama, sphericity. Sphericity berarti varians dari selisih antara setiap pasangan pengukuran berulang harus relatif sama. Dalam studi kasus, asumsi tersebut berlaku pada perbandingan volatilitas return log antara Q1, Q2, Q3, sama Q4. Yang kedua, koreksi sphericity. Asumsi sphericity diperiksa melalui Maclise test. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05, asumsi dianggap
terpenuhi dan interpretasi dapat menggunakan baris veracity as assumed. Jika nilai sig kurang dari 0,05 digunakan koreksi greenhouse Geiser atau Hunefeld. Asumsi tambahan untuk mix ANOVA. Yang pertama sphericity. Varians dari selisih antar pasangan level pengukuran berulang diharapkan relatif sama. Asumsi ini diperiksa melalui Mockley's test jika sig kurang dari 0,05 interpretasi menggunakan koreksi greenhouse Geiser atau Hunefeld. Yang kedua, homogenitas varians antar kelompok. Varians variabel dependen pada kelompok-kelompok yang dibandingkan diharapkan relatif sama. Asumsi ini dapat diperiksa melalui Levens test. Yang ketiga, kesamaan matriks covariance antar kelompok. Pola varians dan covariance antar pengukuran berulang diharapkan relatif sama pada setiap kelompok. Asumsi ini dapat diperiksa melalui box test of equality of covariance matrix. Yang terakhir adalah independensi antar unit pengamatan. Unit pengamatan yang berbeda harus bersifat independen, sedangkan keterkaitan antar pengukuran dalam unit yang sama ditangani melalui struktur within subject. Ini ada studi kasus penelitian volatilitas return log saham emiten Indonesia pada tahun 2025. Fokus studinya menganalisis perbedaan rata-rata volatilitas return log saham emiten Indonesia tahun 2025 antar kelompok sektor industri menggunakan univariat ANOVA dengan SPSS sebagai contoh penerapan statistik. Lalu ada objek penelitian. Ini ada 30 emiten di Bursa Efek Indonesia terbagi seimbang dalam 3 sektor industri. Yang pertama energi ada 10 emiten, barang baku 10 emiten, keuangan 10 emiten. Jumlah seimbang agar perbandingan antar kelompoknya berjalan. Ini ada data dan variabel penelitian. Struktur data yang digunakan dalam studi kasus itu biasanya yang pertama data penelitian ada harga penutupan saham harian tahun 2025, volume perdagangan saham, return log dari perubahan harga penutupan harian, volatilitas dari penyebaran return log, dan data tahunan untuk menganalisis antar emiten, data kuartalan Q1 until Q4 untuk pengukuran berulang pada emiten yang sama. Yang kedua, variabel penelitian. Variabel dependen yaitu volatilitasnya return log saham. Sektor industrinya, energi, barang baku dan keuangan. Kelompok volume perdagangannya rendah, sedang atau tinggi, covariate ANCOVA, in mean volume, faktor dalam subjek yaitu kuartal Q1 until Q4. Nah, ini ada pendekatan analisis SPSS ya teman-teman. Ini adalah pengolahan yang dilakukan menggunakan SPSS. Nah, hasilnya adalah ada one way ANOVA yaitu menguji perbedaan rata-rata volatilitas return log antar sektor industri. Lalu ada GLM univariate one way yaitu menguji model satu faktor yang sama melalui general linear modal. Yang ketiga ada two way ANOVA menguji sektor industri kelompok volume perdagangan dan interaksi keduanya. Ada faktorial ANOVA juga. Ada ANCOVA, ada repeated measures ANOVA, lalu ada mix ANOVA juga. Ini ada tabel yaitu variabel penelitiannya. Jadi ketika kita lakukan penelitian ternyata inilah hasilnya ya, variabel dependen teman-teman bisa lihat volatilitas return log saham tahun 2025-nya. Lalu ini juga ada rumus-rumus untuk penghitungan variabel dependen dan juga faktor dan covariatnya. Ini juga rumus-rumusnya teman-teman desain analisis univariate ANOVA teman-teman bisa lihat dari one way, GLM univariate one way ANOVA, two way ANOVA, faktorial ANOVA, dan ANCOVA juga.
Nah, ini ada struktur dataset dan SPSS untuk analisis ANOVA. Jadi tahap pertama itu ada struktur Excel ya, biasanya menggunakan Google Sheets itu ada raw daily long, calc daily, master annual, between, master quarter long, master quarter wide, terus sheet SPSS juga. Lalu ada tahap dataset, ada tahap dataset SPSS per jenis uji ANOVA juga ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada one way ANOVA. One way ANOVA ini pengertian ANOVA-nya yaitu ANOVA satu arah adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata dari 3 atau lebih kelompok independen berdasarkan satu variabel bebas atau faktor. Komponen ANOVA ada variabel dependent response, variabel independent faktor, sama level atau kategori. Nah, ini ada prinsip kerja dan statistik F, lalu ada asumsi dasar, ada analisis lanjutan post hoc ANOVA juga. Ini teman-teman bisa apa namanya, teman-teman bisa lihat dan baca juga. Dan ini ya asumsi statistik, lalu ada perbedaan jalur serta keunggulan. Keunggulannya ya teman-teman karena kan pasti ada keunggulannya juga. Ini ada two way ANOVA. Jadi ada one way ANOVA dan two way ANOVA. Komponennya itu ada main effect A, main effect B, interaction effect ya. Asumsi klasik uji two-way ANOVA ada variabel dependen wajib berskala, interval atau rasio, sampel antar kelompok juga, nilai residual, lalu varians data antar kelompok harus bersifat homogen ya. Nah, ini juga yang tadi sudah kita bahas ya, pengaruh faktor A-nya ada, pengaruh faktor B-nya ada. Ini hipotesis penelitiannya ya, teman-teman. Nah, ini pengertian faktorial ANOVA dan pengaruhnya ya, pengaruh utama. Dan model 2 faktor dalam studi kasusnya juga ada. Alasan tidak menambahkan faktor ketiga kenapa? Karena kompleksitas interpretasi, lalu ukuran sampel per sel juga ya, stabilitas yang ketiga stabilitas hasil, lalu yang keempat keterbatasan sumber daya. Karena sumber dayanya itu kan nggak terlalu banyak yang bisa dijadikan sampel dan yang bisa dianalisis teman-teman ya. Jadi memang ada keterbatasan-keterbatasan tertentu yang membuat jadi hambatan. Lalu ada ANCOVA dan asumsi covariate juga, ini pengertiannya. Fungsi covariate juga ya, jadi covariate itu kan variabel kontinu yang memiliki hubungan dengan variabel dependen. Jadi, fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk meningkatkan kekuatan, uji statistiknya. Jadi ketika apa namanya, ketika dianalisis, ketika dibuatkan, formula dan segala macam, itu bisa bermanfaat, untuk, hubungan yang memadai antara covariate dan variabel dependennya gitu. Ini penerapan ANCOVA pada studi kasus. Lalu ada alasan kebanyakan orang menggunakan log natural rata-rata volume perdagangan. Itu biasanya karena apa namanya rata-rata volume perdagangan yang volatilitasnya return log sahamnya bagus ya teman-teman. Ini ada asumsi homogeneity. Pengertian repeated measures, konsep pengukuran berulang, faktor within subjectnya juga ada, greenhouse geyser, output. Nah ini output SPSS. Jadi tadi udah saya jelaskan. Ini mix ANOVA. Asumsinya juga ada. Teman-teman bisa baca ini karena agak banyak ya teman-teman. Ini alurnya. Halo. Ini cara membaca output. Langkah-langkahnya.
Nah, oke. Ini cara membaca output juga ya. Ini ringkasan. Nah, ini ada kesimpulan kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya adalah univariate ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata volatilitas return log berdasarkan sektor, kelompok volume, dan kuartal. Lalu data saham 2025 diolah dari harga penutupan dan volume perdagangan harian. Yang ketiga, hasil SPSS menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata volatilitas return log yang signifikan antar sektor industri. Yang keempat, sektor barang baku cenderung lebih volatil dibandingkan sektor keuangan. Lalu yang kelima, volatilitas juga berbeda antar kuartal dengan Q2 sebagai periode tertinggi. Sarannya, pahami desain analisis terlebih dahulu sebelum membaca output SPSS. Pastikan struktur data telah sesuai dengan jenis analisis yang digunakan. Lalu penelitian berikutnya dapat menggunakan lebih banyak emiten periode lebih panjang atau sektor yang lebih beragam. Yang keempat, hasil penelitian, sorry, ya. So, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua dan ada yang bisa diambil sama teman-teman untuk jadi apa namanya jadi pertimbangan dalam mempelajari uji kasus ini. Saya Rami Febriani undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lain waktu. Bye.